Hai kawan Loka, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Carlo Genta di dalam acara Loka Connect. Suatu acara inspiratif. Kali ini kita bersama Lia Kurz, seorang owner, founder dari Cutie Cats Cafe. Mari kita berikan sambut tangan yang meriah untuk Lia Kurz. Thank you Lia. Sama-sama Carlo. Thank you nih udah diundang. Kita senang sekali bisa mengundang tim Loka Media untuk datang ke Cutie Cats Cafe. Karena di sini bisa langsung bertemu dengan kucing-kucing yang lucu-lucu. Thank you. Oke, tanpa buang waktu, kita langsung discuss ya. Boleh. Sharing juga, diceritain. Boleh. Nah, seorang Lia Kurz yang saya sudah baca CV-nya dan orang lain tahu, itu kan pertama background-nya sudah pernah bekerja di well-known company, well-managed company, well-corporate company. Nah, sekarang berani terjun ke entrepreneur nih gimana ceritanya? Bisa diceritain nggak? Boleh. Sebenarnya kuncinya kalau menurut saya adalah satu ya, passion gitu. Waktu saya bekerja di multinational company, di mana saya di situ waktu dari awal memang tujuannya adalah untuk belajar. Seperti itu, karena bagaimanapun juga bekerja di perusahaan, bekerja dengan orang lain itu mengasah kemampuan kita, di mana kita selalu di challenge. Tapi memang saya melihat orang tua saya, papa saya itu bekerja sampai dengan masa pensiun ya, jadi memang seorang karyawan seperti itu. Nah di situ ada rasa challenge buat saya sendiri gitu, apakah saya ingin bekerja sampai dengan pensiun nanti seperti itu. Dan selain itu juga saya punya beberapa passion di dalam hidup saya. Salah satunya adalah passion saya cinta sekali dengan kucing seperti itu. Jadi alangkah indahnya apabila saya bisa dapat meninggalkan pekerjaan saya, menjadi entrepreneur, bekerja untuk diri saya sendiri, membuka pekerjaan buat orang lain, tapi masih di sekitar passion saya yaitu kucing gitu. Begitu ceritanya. Jadi saya memberanikan diri setelah 13 tahun untuk meninggalkan pekerjaan saya. Setelah 13 tahun? 13 tahun di dunia marketing, public relation, digital, anything related dengan marketing. Nah lalu kenapa seorang Lia Kurz ini yakin akan kucing bertema Cats Cafe? Ya, kenapa? Oke, pertama adalah kalau saya lihat sendiri dari kan pada saat kita ingin memulai bisnis, kalau menurut saya research itu sangat penting ya, seperti itu ya. Baik research di area kita sendiri di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena kalau di luar negeri mungkin teman-teman Loka Connect juga sudah mengetahui bahwa ada beberapa dan banyak cat cafe seperti di Jepang, di Korea, di Singapura, di Bangkok ya, di Jerman seperti itu, di London. Nah, dari berbagai macam cat cafe yang sudah ada dan sudah pernah saya kunjungi, tujuannya adalah untuk research. Saya ingin research itu sebenarnya cat cafe tersebut itu best practice-nya ada di mana sih gitu. Jadi gak semua cat cafe yang di luar negeri itu 100% itu bagus. Ya, ada beberapa kriteria cat cafe yang bagus dan ada beberapa yang tidak. Sehingga misalnya contohnya yang sangat simpel bahwa ruangannya itu bau seperti itu ya. Nah, itu artinya si empunya atau yang pengelolanya tidak tahu bagaimana cara memanage kucing yang baik dan benar. Kira-kira seperti itu. Itu ada memakan waktu 5 tahun buat saya berkeliling ya. Kebetulan suami saya juga pecinta kucing. Jadi kami cocok ya. Jadi kemana-mana, ayo kita lihat cat cafe gitu ya. Yang paling banyak yang kita lihat adalah di Jepang. Setelah 5 tahun, seiring dengan itu kita juga melihat research juga di dalam negeri. Oh ternyata di Indonesia belum ada cat cafe. Itu waktu saya ingin ingin membuat cat cafe ya. Yang kedua, saya melihat komunitas anjing itu lebih lifestyle. Di Indonesia. Karena apa? Karena anjing bisa dibawa-bawa ya, bisa dipamerin anjing. Nah, kalau kucing kan nggak bisa dibawa-bawa. Nah, misi dan visi saya waktu itu sangatlah jelas. Saya ingin membawa kucing di Indonesia to the next level. To the next level bisa level apa aja, tapi lebih baik daripada level yang sebelumnya. Nah, karena saya memang mencintai dunia lifestyle, saya ingin membawa kucing-kucing tersebut ke arah lifestyle. Seperti itu, ke arah oke, yuk kita menikmati kucing bersama-sama sambil ngopi-ngopi, sambil mengenal jenis-jenis kucing yang ada gitu ya, seperti itu. Dan juga nanti mungkin kita akan merambah hal-hal yang lebih lifestyle yang related dengan kucing, seperti itu. Jadi awal mulanya memang
Jadi research-nya sampai berkeliling ke Ya, negara-negara lain. ya betul sekali. Jadi 5 tahun. 5 tahun. 5 Wow. tahun. Lama banget ya. Lama Ja- banget. Jadi Jadi nggak sembarangan bikin jadi kafe. Cats Cafe ini awal-awalnya seorang Lia Kurz ingin menjadi pioneer lah ya. Yes, karena bagi saya yang orang marketing, innovate creation is very important gitu ya. Bagaimana pada saat kita membuat cat cafe yang pertama di Indonesia itu tidak hanya sekedar cat cafe, karena sekedar cat cafe bisa ditemukan di mana saja, bisa menjamur di mana saja. Tapi yang penting adalah konsep di balik cat cafe itu. Kita mau apakan cat cafenya seperti itu. Nah, yang ditawarkan dari kelebihannya dari cat cafe yang didirikan oleh Lia Kurz apa ini? Yang saya Pada dari waktu awal pengunjungan. itu adalah semuanya adalah integrasi. Kenapa saya selalu waktu dari awal saya bilang bahwa saya ingin kepada teman-teman media juga bahwa bedanya Cutie Cats Cafe dengan cat cafe yang lain yang sudah ada itu adalah integrasi. Integrasi itu kalau di dunia marketing kita bisa melihat adalah center of the communication seperti itu. Jadi di mana Cutie Cats Cafe ini adalah centernya dan kita bisa membuat apapun juga di sekelilingnya, dari segi digital, dari segi public relation, dari segi partnership, for example ya. Jadi Cutie Cats Cafe ini adalah salah satu strength-nya kita itu adalah di dunia digital. Sampai dalam waktu kurun 1 tahun followers kita sudah 16.500 followers, seperti itu ya. Dan bukan hanya followersnya saja, tapi engagementnya. Kalau di dunia media, kalau di dunia digital, kalau cuma banyak followers tapi engagingnya cuma sedikit, nggak oke ya. Jadi saya lebih challenge ke tim digital saya adalah saya mau engagement, likes, komen dan teman-temannya. Kira-kira seperti itu. Facebook page kita hampir 20.000 seperti itu ya. Dan itu engagementnya juga tinggi. Nah, dan juga adalah partnership. Partnership itu dengan karena memang target market kita ini adalah B+, AB+ untuk Jakarta ya. Kita memang unique market. Kalau saya mau bilangnya unique market, AB+. Nah, di situ juga saya juga melihat bahwa orang-orang yang datang itu mereka ingin melihat tempat yang sangat bersih, sangat clean gitu ya, kucing-kucingnya cantik-cantik, sehingga kita provide seperti itu. Dan juga partner kita juga yang positioningnya juga sama dengan kita, satu visi ya, satu image-nya juga premium. Jadi kita pernah beberapa kali partner dengan makanan kucing yang levelnya internasional, dan yang paling terakhir kita dengan Garuda Indonesia seperti itu. Jadi tidak hanya berbisnis untuk menerima tamu dan sesudah itu bye bye ya. Jadi lebih daripada itu gitu. Nah, ini kan kalau saya lihat nih kucingnya banyak banget nih. Total saya dengar ada 30-an ya, 39 ya. Kalau ini saya dapat dari mana aja nih? kalau saya Gimana sendiri mulai suka kucing itu dari kecil. Tapi orang tua saya ini korban orang tua tidak suka binatang kalau saya gitu ya. Jadi tiap hari mungut kucing dari jalan, terus udah gitu kucingnya dibuang lagi gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya suka kucing sejak kapan ya dari kecil. Tapi hobi untuk mengumpulkan kucing itu semenjak sekitar 10 tahun yang lalu. Dan itu bukan berawal dari kucing pedigree atau kucing mahal, enggak gitu. Jadi saya rescue cat. Jadi ada kucing di jalan masih kecil saya rescue gitu ya. Lama-lama dari awal-awal kita belum tahu gimana ya caranya kucingnya kok berkembang biak gitu. Oh, ternyata nggak healthy, harus disteril dan teman-temannya. Belajar, learning by doing kan ya. Nah, berakhir dengan sampai saat ini saya punya total sekitar 39 kucing, di mana 20-nya adalah penghuni tetap Cutie Cats Cafe yang sudah saya seleksi dengan baik dan benar. Ada kriterianya juga untuk menjadi kucing cat cafe, harus sociable, harus nggak galak, harus sehat dan teman-temannya ya. Dan sisanya itu di tempat saya, di rumah saya seperti itu. Jadi saya hidup dari bangun pagi sampai dengan tidur lagi itu dikelilingi oleh kucing ya. Yang menjadi mentornya, yang mengajarkan Lia sendiri. Ya, jadi baca buku Dari is very baca buku, important. Baca buku is very important. Terus udah gitu bertanya kepada ahli
ya. Jadi seperti di Cutie Cats Cafe ini kami punya beberapa partner. Salah satunya adalah klinik yang terkemuka, klinik hewan yang terkemuka di Indonesia yang sudah 26 tahun. Ya, di mana di situ sebelum saya membuat Cutie Cats Cafe, saya sudah semua kucing-kucing saya di take care oleh mereka ya, di caring oleh mereka. Nah, di situ ada terlibat diskusi. Yang sehat itu seperti apa? Yang baik itu seperti apa? Jadi Cutie Cats Cafe ini dari segi kesehatan, dari segi aliran udara dan teman-temannya dimonitor oleh para ahlinya. Jadi ini nggak sembarangan untuk bikin ruang bermain ya, seperti itu. Dari bahannya, dari mejanya ya. Dan bahkan waktu bulan Agustus tahun kemarin itu kami mendapat kunjungan dari The Cat Daddy. Kalau misalnya teman-teman Loka Media tahu ya, Cat Daddy itu Jackson Galaxy itu datang untuk private gathering di tempat kita, dan waktu itu selectionnya dari Animal Planet sangat ketat gitu. Jadi mereka hanya mau datang ke cat cafe yang memenuhi kriteria. Gitu ya. Jadi tidak menjual kucing ya, salah satunya tidak menjual makanan savory karena kucing ini adalah karnivora. Jadi kucing itu sangat suka dengan makanan-makanan yang daging, yang berbau-bau, yang enak-enak lah ya, kayak main course seperti itu ya. Oleh sebab itu di Cutie Cats Cafe kami hanya menjual makanan yang manis-manis dan kopi-kopian dan minuman seperti itu. Karena itu adalah salah satu syarat sebenarnya untuk membuat cat cafe yang baik dan benar. Gitu. Baru saya mau tanya, jadi kucing di sini kalau ada yang interested dengan kucingnya Lia nggak dijual ya? Ini bukan untuk dijual. Jadi gitu. Pure ya. Pure. Nah, ya. lalu untuk treatment nih untuk kucing, boleh dong di-sharingkan ke teman-teman Loka treatment khusus apa, terus kenapa kucingnya bisa begitu sangat bagus, mungkin disalonin terus setiap seminggu 2 kali atau mungkin atau vitamin dan sebagainya. Dan ini adalah pertanyaan yang sangat common ditanya oleh pengunjung ke tim saya. Jadi kenapa sih di sini nggak bau? Kenapa sih di sini dari bawah kucingnya kok kayaknya sehat-sehat, gendut-gendut gitu ya? Yang pertama adalah di Cutie Cats Cafe kami menjamin bahwa kucing bukanlah tenaga kerja untuk manusia, ya. Jadi hak kucing kami lindungi seperti itu. Kesannya kok kayaknya ini banget ya, kayak organisasi pelindung hewan gitu ya? Enggak juga, karena memang kucing ini punya hak untuk hidup dan punya hak untuk dilindungi gitu ya. Dilindungi dalam arti kata kalau belum berani punya binatang ya jangan memelihara binatang gitu ya. Syaratnya banyak sebenarnya biar kucingnya sehat. Yang pertama adalah nutrisi. Jadi makanan udah nggak boleh sembarangan gitu ya. Jadi makanan yang kita pilih adalah makanan yang terbaik ya. Apakah itu premium? Iya premium, karena biasanya gizi yang baik, nutrisi yang baik itu banyak di-provide oleh makanan-makanan yang premium seperti itu. Yang kedua adalah tingkat kebersihan dari tingkat kebersihan dari ruangan. Di sini kita punya staff ya, kita punya staff yang menjaga dan ditrain oleh para ahlinya dan juga ditrain oleh saya sendiri bagaimana membuat ruangan ini menjadi nyaman baik untuk manusia dan untuk kucingnya. Dan untuk kucingnya itu sendiri itu adalah treatment ya. Treatment itu dalam arti kata kucingnya kalau misalnya umurnya sudah di umur-umur tertentu harus disteril karena memang kita pecinta kucing dan kita bukan untuk berjualan kucing atau untuk mengembangbiakan kucing dan itu sangat strict ya. Terus yang kedua adalah kucing harus ke salon, ya harus ke salon, harus potong rambut, gunting kuku ya, dimana kalau hanya simple treatment tim saya sudah ditrain oleh groomer dari groomer terkemuka di Jakarta bahwa kayak potong kuku, nyisir kucing itu harus setiap hari, bersihin mata, terutama buat yang pesek-pesek ya. Karena anatomi tubuhnya kan karena dia pesek dia matanya suka kotor di bawah ya seperti itu. Nah, itu pasti ada, tapi seminggu sekali enggak juga gitu. Karena kalau untuk ke salon tidak seminggu sekali karena kucing itu mereka punya kemampuan untuk mandi sendiri. Seperti itu ya. Jadi mereka suka jilat-jilat biasanya ya, seperti itu. Nah, itu mereka punya keterampilan untuk mandi sendiri. Jadi biasanya kita bawa itu sekitar 1 kali dalam waktu 2 minggu atau 3 minggu. Kira-kira seperti itu gitu. Oke. Nah, dalam seminggu ini tempatnya sangat unik ya. Saya terus terang baru pertama kali nih ke konsep seperti ini. Dalam 1 minggu kira-kira berapa
yang datang pengunjung? Oke, kalau dalam waktu Terus 1 orang yang minggu, datang apa aja nih? oke, orang Activity-nya? apa? Enggak, activity-nya. Aktivitinya, oke. Gimana ceritain? Nah, jadi kalau untuk kita biasanya, kalau saya boleh share aja, pada saat 1 tahun kita buka, di tempat yang sangat terbatas ini, yang sangat humble ini, kita sudah menerima 20.000 visitor based on the Wow. cash registration. Ya. Ya, seperti itu. Apakah itu repeat visitor ataukah itu memang unique visitor, itu kita masih belum tahu. Tapi memang secara total visitor itu ada 20.000. Jadi ya kira-kira terutama banyak itu pada saat anak liburan sekolah atau lagi weekend ya, seperti itu ya, weekend Sabtu Minggu dan hari libur. Nah, di situ biasanya kita banyak sekali pengunjung yang datang. Aktivitasnya apa? Yang pertama pastinya bermain dengan kucing. Kita menyediakan TV di sini itu selalu nonstop. TV ini selalu nonstop menyajikan edukasi mengenai kucing, seperti itu. Nah, apakah mengenai anak kucing, merawat kucing dan teman-temannya, ya seperti itu kira-kira. Jadi sebenarnya kalau ditanya aktivitasnya apa, ya bermain dengan kucing. Nah, kadang-kadang ada yang bertanya, bermain sama kucing itu seperti apa? Kalau memang pecinta kucing, pasti nggak ada pertanyaan seperti itu. Karena Oke. mereka sudah tahu Udah tahu biasanya, ya. oke kucingnya diapain gitu ya. Apakah kucingnya, kan di sini kucingnya aturannya nggak boleh dikejar-kejar, nggak boleh digendong gitu ya. Kok nggak boleh digendong sih Mbak gitu, pertanyaannya suka komplain ke tim saya. Orangnya nggak, kalau cuma 1 orang digendong, 1 kucing digendong oleh 1 orang, it's okay. Kalau di rumah kan kita gendong-gendong sendiri kucingnya. Tapi kalau di sini contoh ya, misalnya kita lagi ada 100 visitor, menggendong kucing 100 kali kan kasihan kucingnya. Jadi kita melindungi hak kucing tersebut, ya kan. Kebanyakan karena memang ini pada saat dibuat, ini bukanlah fasilitas untuk anak kecil. Itu yang banyak yang salah kaprah sekarang ya. Jadi disangkain kalau misalnya Cutie Cats Cafe itu adalah, oh saya drop anak saya, nanti saya tunggu di luar ya gitu. Nah mohon maaf sampai sekarang belum bisa. Karena untuk anak-anak di bawah 12 tahun itu harus ada pendamping. Karena kalau tidak nanti ya bisa kasar dengan kucingnya ya. Dan staff kami di training untuk menghandle kucing, bukan menghandle anak-anak, berbeda gitu ya. Jadi kita bukan apa namanya kayak daycare dan teman-temannya, kira-kira gitu sih. Nah, lalu untuk yang visitor yang datang sini, mungkin mereka kan dari luar, Ya. apakah ada treatment sebelum mereka entering this place? Yes. Mereka harus gimana, steril dulu atau gimana? Ini Jadi kan karena kucingnya udah pertama steril. kali di luar area bermain itu ada area cafe dan registration. Di mana area cafe ini harus terpisah karena untuk hygiene ya. Persiapan kue, persiapan minum itu harus hygiene semua. Oleh karena itu terpisah. Setelah mereka registrasi dan melakukan pembayaran, nanti mereka akan di-brief oleh tim, salah satu tim yang ada mengenai house rule. Basic house rule, misalnya di dalam boleh foto tapi tidak boleh pakai flash, tidak boleh digendong kucingnya, tidak boleh lari-lari dan teman-temannya, tidak boleh bersuara, boleh bercanda tapi tidak boleh teriak-teriak misalnya seperti itu. Selain mengganggu kucing juga mengganggu ketenangan kan kalau untuk tamu-tamu yang lain. Nah setelah itu mereka di depan kita siapkan hand sanitizer. Jadi mereka bisa cuci tangan di kamar mandi atau mereka hanya memakai hand sanitizer. Mereka masuk ke dalam, mereka bermain, begitu selesai mereka keluar, hand sanitizer sudah disiapkan lagi dan juga roll. Ya, sticky roll itu tujuannya adalah kalau kita bermain dengan binatang yang berbulu, pastinya tidak akan bisa menghindari bulu-bulunya nempel ke baju kita. Itu kan mengganggu penglihatan juga gitu. Saya suka kucing tapi saya nggak suka bau dan saya sukanya yang cantik-cantik gitu. Jadi saya siapin semua roll dan teman-temannya. Begitu keluar bisa hand sanitizer atau pergi ke kamar mandi dan bisa di roll lagi seperti itu. Jadi nyaman buat pengunjungnya. Nah, selama ini hampir 2 tahun ya. Pernah nggak pengunjung komplain tentang kucing-kucingnya, apa gitu? Boleh suka dukanya lah. Boleh suka dukanya adalah pasti pernah gitu ya, pasti pernah. Bahkan ada beberapa, tapi kita tindak lanjuti dengan kita sangat positif dengan feedback. Baik itu feedback negatif maupun feedback positif. Kalau feedbacknya itu lebih ke arah negatif, kita telepon, kita tanya, ya, kita follow up. Mostly misalnya adalah ketidaktahuan konsumen mengenai konsep dari cat cafe. Contoh misalnya, kenapa sih di Cutie Cat Cafe tidak disiapkan masker contohnya?
Karena memang tidak lazim untuk di cat cafe disiapkan masker. Tapi kalau misalnya memang ada concern, misalnya pengen takut akan bulu dan teman-temannya, ya monggo silahkan dibawa dari rumah. Atau misalnya kok makan kue ada kucing-kucing sih gitu ya, misalnya kayak gitu. Karena memang konsepnya seperti itu gitu. Karena memang kalau pecinta kucing, misalnya pecinta anjing, pecinta kucing, mereka tidak akan keberatan untuk makan bareng sama kucing gitu. Nah, tapi memang kita kasih alternatif, kalau nggak suka bisa makan di luar atau bisa di take home seperti itu. Jadi ada beberapa alternatif ya. Mostly adalah seperti ketidaktahuan konsep. Tapi menurut saya itu wajar karena itu adalah tugas kami sebagai pioneer untuk mengedukasi juga masyarakat apa sih yang dimaksud dengan cat cafe itu gitu. Oke. Nah, ini untuk awal nih menjadi entrepreneur kan tidak mudah ya tentunya satu. Yang kedua untuk kita berbicara tentang capital. Nah, about partnership juga. Nah, itu kira-kira berapa sih yang dikeluarkan? Karena ini kan tidak dari tempatnya, lalu dari kucingnya, untuk maintenance-nya juga tidak murah ya. Nah, kira-kira boleh roughly gambaran kasarnya kira-kira seperti apa nih? Mungkin kalau roughly agak kurang fair juga saya bilang roughly ya. Karena ini udah investment sejak lama gitu ya. Jadi memang waktu saya bekerja, saya bekerja 13 tahun, setengah dari waktu kerja saya itu saya sudah punya visi untuk membuat cat cafe gitu ya. Jadi itu saya invest dari situ, dari gaji saya sebagai seorang karyawati gitu ya. Jadi uangnya saya investasikan sehingga pada saat this is the time gitu ya. Ini waktunya saya udah punya tabungan untuk menginvestasikan. Karena memang pada saat pembuatan Cutie Cats Cafe ini visi saya kan sangat panjang ke depan. Jadi tidak hanya membuat cat cafe tapi kami membuat badan usaha seperti itu, perseroan terbatas. Ya, di mana memang ada partner di perseroan terbatas tersebut, tapi mostly itu adalah owned by me, oleh saya gitu. Dan kalau ditanya uangnya dari mana, uang karyawati gitu ya. Tapi harus disiplin seperti itu. Jadi setiap bulan saya sisihkan berapa persen, itu benar-benar niat gitu. Karena walaupun suami saya kerja, saya adalah tipe seorang perempuan yang ingin mandiri seperti itu. Jadi saya ya kalau dikasih sama suami saya alhamdulillah gitu. Tapi saya ingin punya uang sendiri gitu ya. Oleh karena itu saya invest semuanya di dalam Cutie Cats Cafe ini. Kira-kira seperti itu. Kalau ditanya partner saya siapa di dalam Cutie Cats Cafe ini, ada berapa orang? Saya sendiri. Oh, sendiri. Saya sendiri gitu ya. Jadi saya sendiri. Jadi saya memang tidak punya partner siapa-siapa dan memang in day to day basis secara manajemen itu saya aktif sebagai CEO. Jadi secara strategi dan teman-temannya itu memang directionnya dari saya gitu. Nah, lalu untuk tadi sebelum kita mulai acaranya, untuk proses rekrutmennya nih, untuk employee-nya, untuk tesnya apa segala itu gimana? Seorang Lia Kurz itu merekrut employee-nya itu gimana tuh? Mungkin sangat picky ya. Mungkin sangat picky ya. Selain di luar suka kucing. Selain di luar suka kucing. Oke. Mungkin ini juga karena saya sudah lama bekerja juga. Jadi di mana tim saya cukup banyak waktu saat bekerja. Experience-nya di situ, interview orang ya gitu ya. Tapi pada saat saya membuat Cutie Cats Cafe, membuat company saya Mahamitra Mutiara, saya benar-benar punya visi siapa sih yang bisa join ke dalam company saya. Di mana orang-orang tersebut khususnya untuk Cutie Cats Cafe ya, karena kan saya punya beberapa brand juga di dalamnya. Khusus untuk Cutie Cats Cafe pertama harus suka kucing dulu ya. Yang kedua, Cutie Cats Cafe ini adalah multinational environment. Ya, multinational environment-nya artinya yang datang bukan hanya orang Indonesia, yang datang itu kebanyakan sekarang orang Jepang, selain orang Indonesia ya, orang Korea, orang Australia gitu, banyak sekali, terutama karena area kita di daerah Kemang gitu ya. Nah, waktu itu jadi persyaratannya nambah, harus bisa bahasa Inggris itu udah minimum. Ya, kalau nggak bisa bahasa Inggris ya mohon maaf masih belum bisa bergabung. Dan kebetulan karena memang ini banyak sekali pengunjung-pengunjung yang bahasanya juga bukan bahasa Inggris,
saya sudah juga memulai merekrut tim saya itu yang bisa berbahasa Jepang. Ada so far saya punya 3 orang yang bisa bahasa Jepang, bahasa Rusia, bahasa Prancis dan bahasa Jerman seperti itu. Jadi memang pada saat tamu kita datang dari Jerman, mereka bisa bahasa Jerman seperti itu. Bahkan di buku kita, di buku house rule kita itu kita 4 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang dan bahasa Jerman seperti itu. Ya, kalau waktu memulai saya punya 10 employee, hanya 10 employee. Sekarang saya punya 20 employee dalam waktu 1,5 tahun. Ya, dalam waktu 1,5 tahun. Seperti boleh itu. Deskripsikan dari 20 orang karyawan itu apa-apa aja? Berapa orang untuk 20 itu berarti dari mungkin merawat kucing lah, mungkin di kafenya, gimana? Jadi gambarannya adalah kurang lebih adalah saya punya beberapa yang langsung direct report ke saya itu untuk secara strategik ya, marketing dan teman-temannya. Dan juga saya punya beberapa store manager juga ya. Dan dari situ juga mereka punya tim operational gitu ya. Di mana tim operational saya itu minimum requirement kita juga punya kita merekrut part timer juga. Minimum requirement mereka adalah kuliah gitu ya. Mereka sudah kuliah minimum D3. Seperti itu. Jadi siapapun yang ada di dalam Cutie Cats Cafe atau di Mahamitra Mutiara itu punya sudut pandang yang kita udah punya standarisasi. Ya, jadi pada saat diskusi, pada saat saya tidak mau merekrut seorang doers. Saya merekrut seseorang yang punya visi, mau dikemanakan hidupnya, mau mengkreasi apa. Karena ini adalah saya bisa klaim bahwa ini adalah new startup yang alhamdulillah langsung bisa climb up ya, dan di mana di situ saya bebaskan tim saya untuk berkreasi. Jadi saya ingin teman untuk berdiskusi, bukan teman yang saya suruh-suruh seperti itu ya, bukan employee yang bisa suruh-suruh gitu. Jadi saya ingin teamworknya itu sangat strong di situ gitu. Jadi kalau ditanya minimum education itu so far di kita itu adalah D3 gitu ya. Jadi nggak ada, bahkan yang mengurus kucing itu mempunyai tanggung jawab yang sama dengan misalnya yang head operationalnya seperti itu. Jadi mereka juga harus tahu dari scratch bagaimana sih cara mengurus kucing yang baik dan benar gitu. Nah lalu dari ini kan employee-nya bisa bahasa Jerman, Jepang, Inggris dan sebagainya. Nah berarti kan visitornya banyak dari luar negeri asing. Nah untuk marketingnya gimana nih? Apa mereka sampai begitu ya tentang Cutie Cats? Jadi terutama dari 6 bulan terakhir itu kami banyak mendapatkan visitor-visitor dari luar negeri yang benar-benar turis ya, bukan yang living di Indonesia, bukan yang dari Jakarta atau Bandung atau Bali gitu ya. Sebenarnya kita hanya fokus di digital gitu ya. Kita hanya fokus di digital dan public relation, di mana di situ kami terlisted di dalam TripAdvisor seperti itu. Mungkin itu adalah hal yang sangat simple, tapi pada saat mereka ingin datang ke Indonesia, mereka akan lihat. So far mereka ngelihat TripAdvisor kalau yang dari luar gitu ya, dan mereka melihat di sini ada kafe kucing gitu ya. Nah di mana mereka lihat di situ reviewnya seperti apa dan mereka decide untuk datang ke sini gitu. Sebenarnya it's very simple karena ini adalah unique market sekali lagi. Jadi orang biasanya yang memang benar-benar suka kucing mereka udah hunting apakah ada di situ kira-kira tempat yang unik-unik, kira-kira seperti itu. Nah oleh karena itu salah satunya adalah karena sudah mulai banyak kita visitor yang dari turis, kita sudah mulai contohnya memproduksi merchandising Enjoy Jakarta. Ya, jadi di sini kita ceritakan bahwa Jakarta itu seperti apa, tempat-tempatnya, tempat-tempat wisata itu seperti apa, dan salah satunya adalah bisa bermain dengan kucing di Cutie Cats Cafe. Dan ini beserta tumblernya itu adalah salah satu yang paling dicari kalau misalnya ada turis datang untuk oleh-oleh dan teman-temannya gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi pertamanya tetap dari digital. Ya, dengan digital semuanya. Ya sekarang semua udah internet, semua udah Facebook, sosmed jalan, turis asing udah pada bisa datang ya. Kira-kira untuk ekspansi nih ke depannya nih, planningnya gimana seorang Lia Kurz?
Oke. Kalau menurut saya ekspansi itu bisa jadi secara vertikal maupun secara horizontal, Iya. ya. Jadi nggak hanya bukan berarti nambah branch itu udah cukup gitu ya. Ekspansi itu bisa jadi dengan ada beberapa hal lainnya. Contohnya adalah dari segi merchandising seperti itu. Dan juga hari ini kebetulan kami baru saja melaunching dengan sister brandnya Cutie Cats Cafe, itu adalah bento lokal. Nasi meong ini bentuknya kucing ya. Ini Oke. akan dijual di Cutie Cats Cafe dan sudah tersedia juga lewat kurir-kurir yang sekarang lagi ngetop itu Oke. ya. Nah, jadi konsepnya adalah nasi kucing. Nasi kucing ini kan asalnya dari Jogja. Iya, betul. Kalau makan dikit-dikit nggak kenyang kan. Iya. Nah, sekarang untuk teman-teman di Jakarta, kita bersama dengan Cutie Cats Cafe, bento lokal bersama Cutie Cats Cafe mengeluarkan brand namanya nasi meong. Nasi kucing yang bisa bikin kenyangin, sehat dan enak pastinya gitu, dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi ada yang daging, ada yang ayam seperti itu. Nah, bentuk ekspansi seperti inilah yang saya tadi ceritakan. Jadi kita tidak perlu saya mau bikin 10 branch gitu ya. 10 branch itu siapa yang akan ngurus gitu. Percuma kalau kita buka terlalu cepat tapi kita nggak tahu strateginya mau dibawa kemana gitu ya. Jadi kalau menurut saya hal-hal yang sekecil ini itu justru lebih unik dan lebih dicari. Hari ini kami sampel, hari ini juga ke key opinion leaders, ke endorsement, hari ini kita sold out. Seperti itu. Jadi baru hari pertama langsung sold out gitu. Nah, jadi benar-benar dan again digital is very important gitu ya. Jadi digital really important. Dimana di sini dalamnya Something new ya, something inovatif. something new dan ini Coba benar-benar dilihat, isinya dilihat. isinya ini yang nasi meong ala Jogja. Ala Jogja itu dengan ayam, suiran ayam, buncis dan carrot ya. Terus udah gitu dengan setengah telur. Sehat ya, Ada terinya ya. ini enak banget. Jadi kalau misalnya Saya jadi lapar. nah, boleh dicoba abis ini ya, Carlo ya. Nah, jadi ini kalau untuk besok aja kita udah terima orderan lumayan banyak banget gitu. Dan besok adalah hari kedua. Nah, itulah salah satu ekspansi yang tadi Carlo tanyain. Ini adalah salah satu contohnya gitu. Kebetulan baru launching hari ini gitu. Oke. Thank you, Lia. Sama-sama. Demikian kawan Loka, perbincangan, sharing, diskusi kita dengan Lia Kurz, owner dan founder dari Cutie Cats Cafe. Saksikan di acara Loka Connect berikutnya. Terima kasih.